Mangga matang disajikan di Serambi. Selamat datang di Zizo BPK Jambi dalam acara Ngobras, ngobrol santai bersama seseorang. Baik, ini Pak. Untuk narasumber perdana kita kali ini adalah Bapak Iwan Chandra Jaisin, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan mewawancarai beliau. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan biar kita bisa lebih dekat dan lebih kenal jauh dengan beliau. Konon ada pepatah ya Bapak Ibu, Pak Rona kakaknya Mbak Mayang, tak kenal maka tak sayang. Betul Bapak Ibu? Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Pak Iwan Chandra Jaisin, Pak, bisa minta tolong dijelaskan nih Pak, awal karir perjalanan Bapak di BPK. Ya, saya masuk ke BPK itu tahun 1997. Jadi murni baru lulus sarjana S1, langsung melamar di BPK. Alhamdulillah diterima menjadi pemeriksa di AKN yang membidangi pemeriksaan BUMN. Oh, AKN 7 Pak ya? AKN 7 ya, dulu namanya AKN 5. Oh, AKN 5. Saya masuk BUMN itu pas AKN 7 Pak. Tadi saya lebih muda dari Bapak ya. Lanjut Pak, maaf Pak. Lanjut Pak. Jadi tahun 97 masuk, kemudian tahun 99 mendapatkan beasiswa untuk pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada. Jadi 99 sampai 2001. Kemudian tahun 2001 saya kembali lagi masih di AKN 7, dan di tahun 2004 itu mendapatkan promosi sebagai kepala seksi di perwakilan Sulawesi Selatan. Nah, sambil menunggu sambil menunggu proses dari 2001-2004 juga saya mencoba untuk kuliah lagi. Nggak kuliah sih, tapi ngajar. Oh, ngajar. Dan sempat menjadi dosen luar biasa di STIE Trisakti dan Universitas dari tahun 2001 sampai dengan 2004. 2004 berangkat ke Makassar, kemudian sampai dengan tahun 2007 dipromosi lagi menjadi S3 di Sulawesi Selatan. Kemudian tahun 2010 mungkin karena dipandang sudah terlalu lama di Sulawesi Selatan, hampir 6 tahun, dimutasi ke perwakilan Jawa Timur. 2010 berarti di Makassar sampai dari 2004 tadi. Dari 2004 sampai 2010, 6 tahun abdi di Makassar. Kemudian dari 2010 menjadi S3 di Monitorat di Provinsi Jawa Timur. Dan tahun 2016 mendapatkan promosi menjadi kepala perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Jadi Bengkulu sekitar 2,5 tahun, dimutasi ke perwakilan DKI Jakarta, dan tahun 2016 sampai 2018 ya. 2018 di DKI, 2020 baru menjadi kepala perwakilan Jambi. Berarti di antara beberapa step karir Bapak yang Bapak sebutkan tadi, yang menjadi top karirnya itu pas di Jakarta Pak. Merasa seperti itu tidak Pak? Saya pikir ada masanya. Ada kalau dalam hidup saya itu ada bahwa kerjaan itu merupakan suatu amanah gitu. Jadi bukan merupakan suatu topan gitu. Jadi tergantung pimpinan mempercayakan saya bagaimana, dan saya akan berusaha sebisa mungkin. Dan hal-hal yang saya alami itu selalu saya jadikan suatu hikmah, pengalaman, dan pelajaran. Baik, jadi pada intinya yang saya tangkap dari Bapak, dimanapun Bapak berada, apapun jabatan Bapak pegang, yang penting kita melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan Pak ya. Ya, betul. Baik. Prinsip yang sangat bagus itu, Bapak Ibu. Baik, sekarang begini Pak, perbedaan yang Bapak alami atau Bapak lihat antara BPK dulu ketika Bapak masuk
dengan yang saat ini Bapak rasakan? Seperti apa Pak? Banyak sekali perubahan ya, yang saya pikir yang signifikan. Yang pertama terkait dengan infrastruktur sistem yang ada di BPK banyak berubah. Dulu kita masih sedikit sekali rule atau aturan permainan game untuk kita bekerja, baik itu untuk pemeriksaan maupun juga untuk yang non pemeriksaan. Tapi saat ini kita lihat sudah dibuat suatu peraturan-peraturan yang mulai dari peraturan BPK, kemudian Juplak, kemudian Juknis, pedoman-pedoman yang begitu banyak bagi baik untuk tim auditor maupun untuk tim non auditor. Jadi perubahan itu cukup signifikan. Nah, kemudian yang kedua dari sisi perencanaan pun kita sudah cukup baik. Saya dulu masuk itu belum ada suatu sistem perencanaan strategis di BPK yang memadai tahun 97. Kemudian sekarang kita sudah berjalan dengan baik. Restorannya jelas, perencanaan tahunannya juga jelas, pengukuran kinerjanya juga sudah ada. Yang tidak kalah penting juga terkait dengan kesejahteraan. Itu dia. Itu beda banget tuh. Dulu saya masih ingat dari kepala seksi di perwakilan Makassar itu, Sulawesi Selatan tahun 2004 itu. Kalau kemana-mana tuh naik becak sama istri saya itu, padahal udah kepala seksi ya. Gak dapat mobil dinas Pak? Kalau mobil dinas nggak dapat. Hanya SO2, SO3. Nah, kesejahteraan kita lihat sekarang sudah remunerasinya baik dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan. Terakhir kita terkait dengan COVID ini adalah sesuatu mulai dari rapid test, swab malah ditanggung oleh kantor semua. Betul Pak. Ini yang sudah. Satu lagi terkait dengan penerapan IT. Ya, sarana prasarana beda sekali. Dulu saya beli laptop itu, untuk beli laptop hanya mampu beli laptop yang second. Itu pecicil. Itu dia. Kalau sekarang anak baru masuk udah dikasih laptop, wah itu dia. Perkembangan BPK ternyata cukup besar. Itu yang saya lihat Mas. Itu ya Pak ya. BPK dulu sama BPK sekarang. Betul. Kalau yang saya rasakan Pak, sejak saya masuk 2008 sampai sekarang tuh dari sisi kesejahteraan memang meningkat Pak buat kami sebagai pegawai Pak. Oke, berikutnya nih Pak. Dulu saya motivasi masuk BPK adalah biar dapat penghasilan tiap bulan Pak, untuk maintain dapur keluarga. Ada persyaratan untuk menikah istri saya bilang seperti itu, cari pekerjaan tetap, jangan kontrak. Nah, kalau Bapak seperti apa Pak? Motivasi Bapak waktu masuk BPK? Setelah saya lulus itu, saya membuat lamaran begitu banyak. Prinsipnya saya usaha sebanyak-banyaknya, tapi ada yang nyangkut di mana ya kita jalani itu. Setelah itu beberapa ujian-ujian, tes-tes kita ikuti, dan salah satu diantaranya adalah BPK. Jadi saya juga diterima juga di salah satu kantor akuntan publik ya. Kalau sekarang disebutnya itu Deloitte HTM bersamaan dengan Adwakil untuk BPK. Saya punya sahabat dulu 2 orang yang sama-sama kita berjuang untuk melakukan tes di sana sini. Dan setelah kita sama-sama ujian, ketika diterima di beberapa tempat, diskusilah kita, mana yang mau diambil, atau mana sih yang paling top gitu. Ada jawaban kita sepakat, auditor negara lebih membanggakan. Jadi motivasi saya dulu waktu itu, simpel aja. Kalau masalah duit ya kita waktu itu belum butuh duit, belum butuh duit ya, artinya namanya masih baru lulus, yang dipikirkan semangatnya dulu, penghasilan bisa. Auditor negara. Jadi ketika kita jadi auditor negara, maka kita menjaga keuangan negara. Jadi itu aja sih motivasi saya simpelnya, dan alhamdulillah ketika masuk sempat gajinya yang kecil, tapi ya saya coba bertahan dan sekarang alhamdulillah. Jadi sudah lengkap lah, artinya dulu motivasinya kita juga sebagai auditor negara, sekarang segala kebutuhan yang terkait dengan kita untuk bekerja sudah bisa dipenuhi. Kalau saya coba kaitkan dengan prinsip yang tadi ketika karir Bapak pindah-pindah adalah dimanapun Bapak berada, memegang jabatan apapun, Bapak tetap memegang prinsip bahwa
tugas kita adalah menjalankan amanah di level karir itu Pak ya. Nah ini kaitkan dengan Bapak motivasi auditor negara berarti keinginan untuk berbakti kepada negara Pak ya. Ya, betul sekali. Itu sangat susah sekali Pak zaman sekarang Pak seperti itu Pak. Belum nilai ibadahnya ya insya Allah ya kayak malaikat gitu ya, malas. Nah cuma pertanyaannya, apakah motivasi itu masih menjadi dasar Bapak untuk bekerja saat ini Pak? Kalau nggak menjadi dasar buat saya, mungkin saya sudah resign dari BPK, misalnya begitu kan. Oh iya. Karena cintanya dengan pekerjaan ini, kita akan berjuang. Yeah. Apalagi sekarang juga sudah ada suatu moto ya dari BPK itu menjaga uang negara ya, menyelamatkan, menjaga harta negara. Yeah. Suatu moto menjaga harta negara itu udah cocok tuh. Sejak saya masuk BPK, pikiran saya sudah seperti itu. Sekarang sudah muncul ternyata mengawal. Oke. Baik. Selanjutnya nih Pak, selama Bapak berarti 97 sampai 2020 27 tahun Pak ya? Sekitar ya? 23 tahun, sorry. 23 tahun. Prestasi yang menurut Bapak berhasil meraihnya dalam rentang waktu itu apa Pak? Apakah Bapak merasa ada prestasi yang bisa Bapak raih Pak? Namanya prestasi sulit kalau kita disuruh menilai diri sendiri ya. Jadi yang menilai ya mungkin orang luar. Saya sulit mengatakan itu, nanti dibilang sombong padahal nggak ada pengakuan. Dari segi penghargaan sendiri ya selama ini saya terima hanya yang 10 tahunan, 20 tahunan, Satya Laksana Karya Satya. Tapi kalau prestasi yang lain itu masih saya kejar. Karena teman-teman saya lihat di daerah-daerah lain maupun di pusat sudah begitu banyak prestasi yang diraih oleh teman-teman yang bersama auditor maupun bersama teman-teman perwakilan. Jadi ya itulah yang mungkin bisa saya ceritakan terkait prestasi. Jadi memang harus melihat dari luar Pak ya, kalau melihat apakah orang menilai kita. Iya sering. Orang menilai Bapak. Orang menilai kita. Kalau kita menilai diri sendiri memang ada, tapi nanti disangkanya ngaku-ngaku. Iya. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut aja Pak ke berikutnya. Selama Bapak mulai terjun di Jambi bulan Februari Pak 2020, ini kan sepengetahuan saya dengar kalau Pak Iwan Chandra Jayasini ini man of ideas, man of innovation Pak. Inovasi apa sih yang sudah Bapak jalankan di sini Pak? Isu Pak ya? Saya tuh ke Jambi tahun 2020 di bulan Februari tanggal 11. Dapat tiket 30 Januari, tapi tanggal 11. Ya di saat biasanya kalau saya masuk tuh saya review dulu. Artinya kondisi di Jambi ini seperti apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jadi menurut saya itu ya kalau dibilang inovasi sebenarnya ada beberapa hal yang terkait inovasi, yaitu dari yang belum ada kita membuat ada. Gitu. Ya simpelnya gitu. Lebih baiklah dari hari kemarin gitu kan. Atau yang sudah ada kita perbaiki. Gitu. Atau yang nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Replikasi juga sudah ada, sudah cukup. Ketika saya di Jambi, saya berpikir untuk yang belum ada menjadi ada, mungkin lebih bagus itu derajat yang paling tinggi. Gitu. Jadi saya turunkan dulu dah. Kalau begitu saya lihat di mana sih di perwakilan lain sudah ada, tapi di Jambi belum ada. Atau yang sudah ada di sini, tapi belum berjalan dengan baik. Nah, ini entah apa itu dikatakan inovasi, tapi saya coba memperbaikilah kondisi beberapa, misalnya dengan kita menerapkan, saya lihat waktu awal di Jambi, teman-teman masih malu-malu nih menerapkan namanya aplikasi teknologi informasi. Jadi menurut saya udah nggak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di zaman TI, jadi tidak bisa kita enggan menggunakan TI. Jadi harus kita nyelup. Banyak Pak kendala, ini Pak lebih sulit karena kita belum terbiasa, itu aja.
Makanya yang saya lakukan pertama di sini dipaksakan, saya paksakan di penggunaan PI. Simple, aplikasi persuratan aja. Dulu banyak kita di print, semua di print, kertasnya bertumpuk-tumpuk. Rugi secara duit maupun secara ekologi ya, secara itu. Kemudian juga dengan penerapan SIPTL, di sini juga masih sudah dicoba tapi masih sebagian, jadi masih mampu. Kita terapkan full. Banyak kendala, banyak. Sampai sekarang aja masih saya review, masih saya beresin. Tapi kita harus coba, nyemplung gitu. Penggunaannya banyak. Siap LK juga kita coba masukkan. Jadi penerapan IT sampai SISDM cuti. Di sini cuti aja waktu itu double. Sudah pakai SISDM, di print juga. Nah ini yang sebenarnya kita memangkas dan mencoba untuk memudahkan pekerjaan kita dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, yang saya lihat juga di perwakilan Jambi ini yang perlu saya perhatikan adalah peremajaan terkait dengan sarana dan prasarana. Betul. Bukan berarti di Jambi ini kuno, tapi kalau dibandingkan perwakilan lain, masih ada perwakilan lain yang lebih modern. Itu sebenarnya nyambung ke kenyamanan bekerja. Karena kita tahu bahwa sebagian besar hidup kita itu ya di kantor. Lebih banyak di kantor mungkin daripada kita. Jadi kita harus menciptakan suasana kenyamanan, suasana prasarana. Yang terakhir saya coba menyerap dulu pernah di perwakilan DKI, saya bersama teman-teman di DKI menerapkan eco office. Ya, memang di sana menjadi isu yang menarik, isu yang penting, dan juga itu juga menjadi isu dari Pemprov. Nah, di sini saya mau mulai dengan penerapan eco office. Karena kita lihat juga mungkin bukan hanya di BPK, di pemerintah daerah sekitar Jambi juga tampaknya belum menjadi isu yang menarik. Jadi kita pengen menjadi lead atau pemimpin di terkait dengan eco office ini. Dan yang terpenting di Jambi ini yang saya perlu lakukan, yang selama ini saya lakukan adalah merubah mindset dari para auditor. Jadi saya meminta auditor itu bahwa audit itu bukan hanya pekerjaan yang rutin yang dilakukan, datang ke kantor, audit, selesai, bikin temuan, selesai. Tetapi mereka harus berpikir secara filosofi audit itu apa. Mereka harus punya value bahwa audit mereka itu bisa memperbaiki kondisi pemerintah daerah. Memang kita juga kita mendeteksi apakah adanya fraud atau tidak. Tapi fraud itu tidak sebanyak kelemahan-kelemahan sistem. Jadi saya pikir teman-teman ketika audit itu tidak sekedar rutin. Saya ini ngaudit untuk apa? Gitu. Untuk ada rekomendasi untuk perbaikan. Oleh karena itu dia harus berpikir dengan baik, memberikan rekomendasi dengan tepat. Kemudian juga penerapan IT. Ini juga saya teman-teman minta lebih penggunaan SIAP dan SIPTL terapkan lebih jauh lagi. Dan yang terpenting adalah penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme. Sebagian orang pernah menyatakan sama saya, sudahlah Pak, kalau kayak gitu tuh mereka sudah tahu, perlu dikasih tahu. Saya yakin mereka kadang-kadang orang-orang udah yakin di Jambi ini auditornya sudah baik. Tetapi masalahnya kita nih hidup, kita manusia, bukan robot, yang harus dikasih tahu berulang-ulang. Jadi walaupun orang bosan dengan ini, saya akan selalu memberikan suatu arahan atau pengarahan pada saat memulai pemeriksaan maupun di lapangan bahwa Anda harus menegakkan IIP. Karena gitu ya Pak ya, setan itu datang terus. Yes, betul Pak. Makin kita kuat imannya, bukan semakin jauh tuh setan kuat, semakin kuat. Makanya kita juga harus mengingatkannya juga seperti itu. Itulah yang coba saya rubah di Jambi selama periode, sekarang udah berapa bulan ya? 8 bulan ya? 8 bulan, ya 8. Baru 8 bulan. Bukan sudah Pak? Bukan sudah. Kami biasanya bilang sudah. Kalau sudah itu berarti nggak betah. Oh iya ya, salah ya. Saya juga baru hampir 1 tahun ya. Baru hampir 1 tahun Pak, November depan 1 tahun. Baik, ini Pak lanjut terkait tadi yang Bapak berkaitan dengan penegakan IIP Pak.
Ini ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini kan IIP itu salah satu faktor biar kantor kita ini mendapatkan predikat zona integritas Pak. Itu kan saling berkaitan Pak ya. Nah, cara untuk mengkomunikasikan, untuk memastikan predikat ini kita raih, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan stakeholders yang ada di Jambi Pak? Ya, yang pertama kan kita harus mendefinisikan siapa aja sih stakeholder prioritas kita gitu. Nah, seperti misalnya yang pertama adalah DPRD. Itu kita harus menjalin hubungan dengan mereka, khususnya dengan pimpinan DPRD. Kita sampaikan juga kondisi-kondisi ketika pemeriksaan berlangsung, dan kita membuka diri juga jika ada dari pihak DPRD itu yang ingin memberikan masukan. Jadi saya datang ke Jambi, salah satu yang prioritas harus saya temui adalah pimpinan dewan, dan alhamdulillah sempat ketemu, dan saya berusaha terbuka dengan mereka. Artinya kita membuka hal-hal yang friendly lah, jadi kita nggak menutup diri nih sebagai kepala perwakilan, sehingga mereka merasa nyaman dengan ngobrol. Akhirnya ya 1-2 itu pimpinan dewan itu memberikan bocoran-bocoran, permohonan-permohonan, bisa nggak sih saya minta BPK bisa melakukan pemeriksaan kalau saya ada informasi dari konstituen, bisa nggak sih saya berkonsultasi dengan BPK. Nah, itu saya open, dan alhamdulillah sampai sekarang saya menjaga hubungan dengan ketua DPR-nya, kadang-kadang udah langsung tertelepon dengan saya jika ada sesuatu yang terkait hal yang mendesak, dan sepanjang itu tidak terkait dengan anggaran kode etik akan saya diskusikan dengan mereka. Kemudian stakeholder yang lain yang jelas kepala daerah, ya ini paling penting juga. Ini udah saya pikir terkait dengan kepala daerah kita sampaikan itu sosialisasi mengenai IP, baik itu di surat tugas maupun pada entry meeting. Saya berusaha untuk bertemu dengan kepala daerah pada saat melakukan supervisi. Nah ini karena kondisi COVID ini belum sampai semua, tapi saya targetkan untuk semua bisa bertemu, komunikasi langsung dengan mereka. Kalau kita nih sudah jangan digoda lagi lah. Kita nih sudah independen. Ini sebagai salah satu contoh, pernah saya ke Kerinci itu, salah satu bupati Kerincinya protes. Tapi protes yang membanggakan saya. Kenapa? Entry meeting tim saya nggak mau makan. Nah, gitu. Tapi akhirnya saya jelaskan sama teman-teman, beliau tersinggung nih, nggak mau makan. Ya saya jelaskan kode etiknya seperti apa, dan saya juga ada batas-batas koridor yang bisa disampaikan kepada bupati dan para tim audit. Akhirnya mereka bisa hal-hal seperti inilah komunikasi yang harus dijalankan. Tidak kalah pentingnya juga aparat penegak hukum. Ini juga selalu kita harus menjalin hubungan baik dengan Kapolda, dengan Kajati. Alhamdulillah di sini kita sering ketemu, dan setiap ada pergantian pimpinan kita saling bertemu, saya kunjungi langsung. Dan ada beberapa kejari malah langsung minta diskusi dengan kita, itu kita layani semua. Jadi kita harus membangun image bahwa BPK ini bukan suatu hal yang menakutkan, bukan kakap dalam tempurung, tapi yang memberikan pelayanan pada siapapun, pada publik. Tidak kalah penting stakeholder adalah LSM. Ini juga yang kadang-kadang, alhamdulillah nih di Jambi ada LSM yang baik, yang memberitahukan kondisi-kondisi, yang memberikan masukan-masukan, bahkan dia berani memberikan kritikan kepada kita. Dan itu kita bina. Ini setiap ada LSM, semua hal yang ini kita perhatikan, kita tampung, dan kita koordinasikan permohonan yang apa, pengaduan yang apa. Kita tidak lanjuti. Pengaduan juga penting. Setiap pengaduan kita follow up, baik itu kecil maupun besar. Kalau terlalu kecil dan jauh, saya koordinasi dengan bupati dan inspektorat. Dan beberapa teman-teman yang mengadu itu dari kampung sempat berterima kasih saya dapat info dari Pak Hendra ya. Baru masuk kita ternyata mereka bilang besoknya Pak kepala dinasnya, inspektoratnya pada datang tidak lanjut. Walaupun BPK nggak sempat atau nggak ada waktu untuk. Jadi ya itulah komunikasi dengan stakeholder sangat penting. Saya pikir kita harus terbuka dan melayani
berbagai macam pihak. Dan akan kita tingkatkan lagi. Oke. Nah, sekarang berikutnya nih Pak, kita kan nggak tahu nih Bapak, karena proses pergeseran pejabat nih sepertinya kalau di atas kita tidak bisa nih Pak, tidak bisa prediksi nih Pak. Jadi maksud saya, harapan dan target Bapak di perwakilan Jambi seperti apa Pak? Ya, saya akan lebih membumi ya, berusaha untuk menerapkan. Takutnya kalau awang-awang juga susah dicapai oleh teman-teman. Harapan saya itu sangat simpel. Yang pertama adalah terkait dengan audit kita yang harus bermanfaat. Harus bermanfaat yang pertama dari segi perencanaan. Jadi jangan kita merencanakan audit itu yang rutin-rutin. Yang rutin itu sudah jelas, KPD sudah jelas. Belanja PDTT, belanja, pendapatan. Nah, kita bisa mengembangkan audit-audit yang lebih memberikan manfaat kepada publik melalui contohnya audit kinerja. Jadi kita harus peka. Ini saya harapan buat BPK Jambi harus peka. Apa sih masalah problem yang sedang berkembang di sini? Simpel aja, baca aja koran banyak-banyaknya. Evaluasi, diskusi dengan kepala daerah, diskusi dengan DPR, itu kita rangkum, kita resumkan, atau tindakan-tindakan apa yang lagi dilaksanakan oleh kejaksaan, polisian, ternyata kita tidak ngeh ke sana. Sebagai contoh di Jambi ini kan ada pengelolaan tambang emas tanpa izin. Ya. Pernah nggak kita periksa kan? Kita lagi mencoba. Apakah ada proses perizinan? Kejaksaan juga datang, Pak, ini bagaimana nih? Ada masalah pertambangan di Kabupaten Batanghari, pernah dilihat nggak? Nah, cuma kadang-kadang masalahnya kita terbentur pada ternyata itu proyek APBN, sehingga bukan lingkup audit dari BPK. Tapi nanti kita fasilitasi dengan memberikan informasi ke pusat. Jadi rencana audit kita ini harus lebih memperhatikan prioritas pada apa sih dibutuhkan oleh publik. Dan itu bisa berbeda-beda dengan daerah lain. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, ini TLRHP kita lanjut ya. Ini TLRHP kita ini masih 70%, 70,6. Dan itu masih termasuk rendah dibandingkan dengan perwakilan lain. Ini tugas yang cukup berat buat saya. Jadi ini nanti akan saya minta kepada teman-teman di Jambi. Saya sebenarnya sudah punya program, nanti saya ceritain di sini kan. Kita minta bahwa ini harus meningkat. Buat apa kita ngaudit kalau tidak meningkat tadi, filosofi tadi yang saya bilang. Kadang-kadang ada teman-teman berpendapat, itu urusan Pemda. Ya kalau urusan Pemda nggak perlu ada BPK. Kita harus ngaudit ketika Pemdanya itu nggak. Tapi masalahnya ya sebenarnya waktu saya roadshow ke kepala daerah, masalahnya itu ternyata kepala daerah nggak tahu. Jadi selama ini tidak lanjut yang diundang Pak Inspektur atau datang ngobrol-ngobrol, ngemeng, udah selesai ke inspektur lagi. Inspekturnya nggak lapor sama Pak Daerah. Nah ini juga akhirnya saya ketika ketemu kepala daerah saya ungkapkan tidak lanjut bapaknya segini loh. Wah itu ada wali kota mana? Supaya perlu kaget. Loh, kok segini sebenarnya? Bayangkan. Ya mungkin karena pemahaman beliau atau inspekturnya yang takut untuk melapor kepada kepala daerah. Nah kemudian harapan lagi saya kita harus dapat merespon dengan baik permintaan dari APH. Ini yang saat ini ya mudah-mudahan kita ke depan lebih bisa melayani mereka. Karena ada sedikit jalur yang cukup panjang dari APH ke BPK perwakilan, sementara BPK perwakilan tidak mempunyai kewenangan di bidang investigasi. Jadi kita harus TikToknya bagus nih antara APH perwakilan dengan otoritas investigasi AUI. Ya. Karena kita harus melayani. Nah ini sebenarnya saya harapannya ke depan kita bisa melayani semua permintaan dari APH. Sebab saya lihat belakangan APH ini banyak menggunakan tetangga sebelah kita, PKP atau inspektorat untuk melakukan koordinasi. Nah ini harusnya menjadi evaluasi buat kita ke depan. Kemudian kita juga dapat merespon dengan baik pengaduan publik. Harapan saya ke depan seperti itu.
Apapun pengaduan kita, tapi juga kita nggak boleh langsung menuduh. Kita harus tabayun, konfirmasi, dan kita fasilitasi. Nah, ini saya sebenarnya mengharapkan ada suatu flexibility dalam anggaran BPK ke depannya terkait dengan adanya pengaduan-pengaduan. Dimudahkanlah. Mungkin hanya untuk ngecek harus kirim satu tim, saya enggak. Untuk ngecek itu saya kirim 1 orang 3 hari, bener apa enggak? Nah, tapi ya kondisi sekarang akhirnya suatu itu tidak didesain di pemeriksaan, tidak didesain seperti itu. Nah, akhirnya kita meminta bantuan kepala daerah untuk mengecek seperti itu. Kemudian kita juga agar menjadi contoh kepada entitas, leading by example, ya kan? Sebagai contoh nih, di Jambi kan ada penerapan Ecofis, ya. Kita lagi ada isu nih, Bapak Ibu sekalian. Salah satu penerapan Ecofis itu adalah pemisahan sampah antara sampah organik dan anorganik. Nah, ketika kita menerapkan, ada beberapa masukan dari teman-teman, Pak, percuma dong kita menerapkan sistem sampah organik dan anorganik, kalau ternyata pas pembuangannya nanti diambilnya di truknya sama truk yang sama juga sama Pemda itu. Akhirnya ya saya menjawab tantangan itu dan menyemangati teman-teman, ya jangan berhenti. Justru kita memberikan contoh, leading. Ketika saya sudah menerapkan perbedaan organik dan organik, saya bisa ngomong sama wali kota Jambi, ini loh Pak, Bapak harusnya menerapkan ini. Oh, kami sudah. Hanya masalahnya endingnya kami mengalami kesulitan. Nah, itu pun akhirnya saya lagi memancing teman-teman, apakah bisa kita membuat suatu pengolahan sampah tersendiri yang khusus yang organik untuk pupuk ya, untuk kompos. Itu salah satu hal kecil lah, leading by example-nya gitu. Masih banyak hal-hal lain. Dan saya harapkan juga di BPK ini zero gugatan, karena saya lihat di Jambi orang gampang sekali gitu ngajuin gugatan gitu. Nah, ini jangan sampai LHP kita digugat terus-menerus. Oke. Saya 8 bulan di sini sudah 2 saya menerima gugatan, tapi alhamdulillah bukan gugatan langsung, turut tergugat. Jadi ya itu kan akhirnya juga akan memakan waktu dan tenaga kita juga untuk mengirim teman-teman di Sebak Hukum dan kita Mabin Bangkong untuk menghadiri keadilan setiap. Dan alhamdulillah yang satu sudah menang, tinggal 1 kasus. Ini mudah-mudahan tidak ada gugatan. Ya, kalau kita mau zero gugatan, berarti LHP kita harus profesional. LHP kita harus zero error juga. Gitu. Itu Pak Hendra. Itu harapan ya. Panjang sekali Pak ya. Iya, banyak sekali ya. Semoga Bapak diberikan waktu yang cukup ya untuk mengimplementasi atau merealisasikan harapan tersebut. Ya. Ini Pak, ini kan terkait dengan program aksi perubahan saya juga sih Pak ini Pak. Tapi terus terang ini memang awalnya tercetus dari ide Bapak juga. Terkait inovasi zoom in zoom out BPK Jambi Pak. Ya. Nah, mungkin dari Bapak nih bisa, dari sudut pandang Bapak nih bisa dijelaskan gimana sih Pak prosesnya bisa muncul ide? Ya prosesnya karena COVID ya. Betul. Jadi memang COVID itu membawa hikmah juga gitu kan. Ya, kita kan hidup di zaman yang selalu berubah. Ada perkembangan teknologi, kita ikuti perkembangan itu. Ada perkembangan ramah lingkungan, kita juga harus ikuti ramah lingkungan. Nah, ketika juga ada penyakit, masa kita mau diam saja? Tentunya kita harus tetap beraktivitas. Bagaimana kita beraktivitas yang aman? Ya sebenarnya penciptanya itu ya teman-teman atau orang-orang yang ahli Zoom itu ya, yang mereka menyiapkan aplikasi. Nah, kita hanya maksimalkan membuat manajemen yang lebih baik. Yang pertama ya, saya kepikirannya sebagai kepala perwakilan kadang karena ada multitasking, artinya juga jadwal yang selalu sekuensnya ada, sehingga kita perlu tepat waktu kan untuk kegiatan satu ya. Nah, dengan adanya wabah ini sehingga kita harus menggunakan Zoom, kadang-kadang kita sulit. Karena apa? Setengah jam sebelumnya tuh nyetel komputer, gimana bukaannya, kita baru belajar juga nggak ngerti. Nah, inilah belum persiapan lainnya.
Nah, akhirnya saya kepikiran untuk rangsang Pak Hendra yang kebetulan juga sedang di klub tim, saya challenge, bisa nggak memudahkan untuk kondisi supaya saya ini tidak kesulitan dan dengan gampang. Ibaratnya itu kalau kayak saya lihat di tempat lain itu kan tinggal datang duduk, jadi kita fokus pada substansi, bukan kepala perwakilan ini nanti fokus pada nyalain Zoom gitu. Idenya sebenarnya sederhana. Nah, ini saya serahkan ke Pak Hendra, dan Pak Hendra ternyata mengelaborasi lebih dalam lagi kan, mengelaborasi, Pak, masa begini doang. Nah, oke, silakan kembangkan, itu udah ranahnya. Saya hanya merangsang bikin inovasi, bukan berarti inovasi dari saya. Kalian semua harus masing-masing berinovasi. Jadi ya zoom in zoom out itu akhirnya muncullah ide-ide kalau bagaimana sih dengan mengatur jadwal kepala perwakilan seperti itu. Jadi sekarang saya enak sekali, ada undangan Zoom dari Bu Novi misalnya, atau dari PKN itu yang sering kan, atau dari pihak manapun undangan, saya tinggal lempar ke Pak Hendra. Set. Pokoknya saya ketika besok duduk jam segini, saya juga lupa kadang-kadang, nanti teman-teman tim startup ini yang mengeres menyusun schedule, jam segini ada Zoom di sini, mungkin Zoom-nya ada double atau triple. Itu teman-teman semua yang ngatur. Saya cuma tinggal duduk, saya harus main gini. Substansinya saya sudah siapkan. Itu sekretariat, mungkin perencanaannya, kemudian macam-macam. Yang kedua yang terpenting adalah juga surprise. Nah, ini salah satu contohnya ruangan yang kita pakai ini adalah ruang Zoom conference yang baru di PK Perwakilan Jambi, kebetulan juga karena adanya COVID juga, selisih anggaran banyak. Sehingga kita diminta untuk inovasi penyerapan anggaran, kita melakukan revisi dan jadilah ruangan Zoom conference ini dengan biaya yang tidak begitu mahal juga ya. Nah, kemudian yang ketiga, ruang Zoom ini bukan hanya untuk saya sendiri. Biasanya kalau rapat anggota 5 dan pertama 5, kalan saja, saya cuma sendirian di depan laptop. Sehingga saya cerita nanti setelah selesai rapat, saya cerita, kita support atau kasetlan begini. Jadi 2 kali kerja. Tapi dengan adanya ruangan ini, ketika ada pengarahan dari anggota 5 dan pertama 5, setelah rapat dengan kawan-kawan lain, ya saya ajak mereka bergabung untuk mendengarkan langsung dan membantu saya kalau misalnya saya kesulitan menjawab pertanyaan dari pertama 5 dan anggota 5. Nah, ini yang saya rasakan. Ketiga, tidak cukup itu, kita ada juga tim kreatif ya. Nah, artinya karena Zoom ini kan bukan hanya untuk rapat juga, tapi kita juga untuk diskusi atau kita yang menjadi host penyelenggara, atau kita kayak contoh kemarin kita IPKN ya, kemudian kita juga penyerahan LHP. Nah, itu perlu ada tim kreatif. Tim kreatif itu seperti contoh ketika menunggu rapat, kita ngapain ngelamun, nunggu kepala daerah sudah nongkrong supaya mereka nggak pergi lagi. Kita buatkanlah hal-hal yang menarik di Zoom. Jadi saya minta teman-teman itu pergi ke Jambi, ke semua pariwisata di Jambi itu harus di capture oleh kita. Jadi ini juga jadi media promosi Jambi ke luar. Nah, seperti itu, video-video yang menarik, tim kreatif, apalagi pantun, dibuatkan suatu pantun. Jadi seperti itu, Mas. Ya, ini saya bersyukur sekali, terima kasih pada Pak Hendra yang sudah selesai, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bermanfaat ke depan. Saya pikir walaupun COVID sudah tidak ada, tapi tetap ini akan digunakan. Karena apa? Zaman sekarang ini kita tidak terbatas waktu dan tempat. Gitu. Jadi nggak harus kita rapat terbang ke Jakarta. Dan sekarang juga sudah kelihatan, nanti ke depannya bahkan sudah diaplikasikan, tidak hanya kepala perwakilan yang pakai. Jadi beberapa tim audit yang kita tidak bisa ke lapangan karena ada COVID di sana, itu melakukan entry meeting atau pembahasan audit di ruang ini. Nah, ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman, bukan hanya buat kepala perwakilan. Itu Pak Hendra terkait Zizo. Nah, selain inovasi Zizo ini Pak, apakah di pikiran Bapak masih ada ide-ide atau inovasi-inovasi yang kemungkinan di masa yang akan datang Bapak ingin implementasikan di Jambi ini Pak?
Ya, apa saya buka sekarang ya, nanti nggak jadi inovasi lagi. Oh ya, nah itu rahasia aja Pak ya, rahasia aja. Nanti kalau sudah jadi baru kita serahkan melalui siswa ini Pak. Nah, oke, sekarang kalau itu yang terakhir nih Pak. Tentunya kita dengan adanya rencana kita kan akan ada akan ikut WBBM di jadi kita ada satu. Sebentar Pak, ini karena kan masuk kemungkinan warta pemeriksa digital nanti diketahui sama perwakilannya dicuri Pak ini. Ya udah, kita stop dulu aja Pak kalau ini. Oke, nanti Pak. Nah, sekarang mungkin langsung terakhir aja Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pegawai BPK khususnya BPK Perwakilan Jambi Pak. Ya, yang pertama bagi saya nomor satu yang harus kita jaga itu adalah saya sampaikan pesan kepada teman-teman, tidak lain dan tidak hal menjaga nilai-nilai independensi, integritas dan profesionalisme. Sepintar apapun kita, serajin apapun kita, akan hancur kalau kita tidak berintegritas. Itu kalau saya nomor satu yang harus saya jaga. Dan itu nggak bisa diterapkan kalau tidak leading by example. Jadi untuk tingkat perwakilan, ya nomor satu saya yang harus melakukan. Dan yang nomor dua, para eselon 3 di perwakilan Jambi, kepala perwakilan, kepala subauditorium, kemudian juga kepala sekretariat. Sebab kalau kita di bawah, kalau teman-teman di bawah sudah IP di atasnya enggak juga susah. Jadi teman-teman untuk para eselon 3 saya pesan tolong dijaga. Demikian juga mengenai teknis, ya itu nomor satu. Kemudian yang kedua, tingkatkan moral dengan banyak-banyak Anda mempelajari kebaikan. Saya biasanya di sini dengan menanamkan nilai-nilai agama. Ini akan mendorong nilai-nilai kejujuran, integritas, independensi dan profesional. Nilai-nilai agama itu hal yang penting. Jadi semua agama, saya di sini minta silakan mau bikin pengajian, mau bikin pengumpulan zakat, dan teman-teman yang Nasrani juga silakan kalau akan ada acara, karena itu akan membantu secara tidak langsung. Prinsipnya bagi saya itu setiap kita kan menjalankan kebaikan itu godanya banyak. Itulah kita perlu nilai-nilai agama. Ya. Kemudian yang ketiga, ya tadi seperti saya bilang, filosofi audit, bahwa audit ini bukan hanya teman-teman auditor ya, penunjang juga sama. Karena penunjang itu harus mendukung pelaksanaan audit, kelancaran audit. Jadi tetap itu satu hal. Bahwa audit itu bukan hanya pekerjaan rutinitas, tapi pekerjaan yang kita berniat untuk memperbaiki suatu keadaan. Oke, itu aja deh. Itu Pak ya. Oke. Terkait dengan wawancara ini nanti kami coba share juga di grup perwakilan kami. Nanti setelah diedit oleh tim kreatif kami, tentu saja untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya kepada Pak Iwan Chandra Jaisin, Kepala Perwakilan kita. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di acara Ngobras berikutnya. Bila itu topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.